Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Seperti apakah itu kita akan coba bahas ya. Di sini aku akan cerita tentang asmara kamu dan finansialnya kamu ataupun karir kamu ya. Tapi ingat juga buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Cancer. Hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Seperti apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, Cancer. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Jika kamu memfokuskan seseorang di sini, karena di sini kita juga akan bicara tentang percintaannya kamu, maka energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Kita coba lihat zodiak-zodiak orang yang terkoneksi dengan kamu itu. Ada Aries, Leo, Sagi. Sebentar. Oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri, serta Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Cancer. Oke, kita akan coba lihat di bottom of the deck. Di sini ada Pack of Wands. Jadi di tahun 2024 ini, aku melihat kamu akan mulai memfokuskan sebuah ya mungkin tujuan kamu gitu loh, harapan kamu. Ya mungkin itu entah itu tentang percintaan kamu atau itu tentang finansialnya kamu ya. Intinya kamu sudah mulai fokus. Contoh mungkin dari segi finansial. Selama ini mungkin kamu menjalankan sebuah bisnis, tapi bisnis itu kayak terombang-ambing sekarang, atau mungkin bisnis itu kayak turun naik, ya mungkin kamu merasa kayak ada yang salah nih gitu. Nah, kamu mulai fokus di sini. Fokusnya apa? Apa yang jadi masalah dalam bisnisnya kamu, sehingga bisnis kamu stuck, sehingga bisnis kamu mungkin mengalami suatu masalah, begitu. Jika itu bisnis yang kamu jalani, kamu menyerahkan kepada orang, atau kamu hanya menerima hasilnya, nah itu mungkin harus dirubah gitu loh. Karena segala sesuatu yang mungkin kita jalankan, yaitu sebuah pekerjaan atau bisnis, ya kita harus terjun langsung ke sana. Karena jika tidak, ya kita akan gampang dibohongi, ya kita akan gampang diakali gitu ya. Ya karena itu banyak kesempatan orang-orang yang mungkin kita kasih kepercayaan, mereka mungkin merasa berkesempatan untuk menipu kamu ataupun apa. Nah, tapi di sini aku melihat kamu mungkin mulai fokus untuk sesuatu hal yang menjadi tujuan kamu di sini. Yaitu mungkin salah satunya ingin mengembangkan bisnis. Kamu mulai mempelajarinya ya. Atau mungkin dalam segi percintaan di sini. Aku juga melihat mungkin ada ya seseorang yang kamu suka atau yang sudah kamu manifestkan nih, yang menjadi target kamu gitu ya. Nah, kamu mulai fokus nih kepada dia. Fokusnya itu seperti apa? Ya mungkin mendekati dia, mencari tahu tentang dia, stalking dia, ya. Ya mungkin kamu mencoba untuk apa ya, menunjukkan kepada dia kalau kamu itu kayak aku punya rasa loh sama kamu. Aku itu suka sama kamu itu dari dulu gitu. Tapi aku nggak tahu bagaimana cara untuk menyampaikannya. Nah, di situ mungkin kamu mulai fokus untuk bagaimana cara meyakinkan seseorang itu agar tahu kalau kamu itu benar-benar tulus sama dia. Nah, apalagi nih orang yang dulunya punya masa lalu yang begitu sangat
berat ya, mungkin dia sering dikhianati, dibohongi, kan susah tuh masuknya. Ya mungkin bisa saja dia itu sudah menutup diri, ya, sudah menutup hatinya dia, gitu ya. Makanya mungkin di sini kamu mulai fokus kepada tujuan kamu nih. Tujuan kamu awalnya apa? Pengen menunjukkan, mengungkapkan ya perasaan atau gimana gitu ya. Nah, jadi mungkin di tahun 2024 kamu juga mungkin akan sibuk gitu ya, sibuk membenahi diri, menata kembali hidup kamu ya. Apa yang dulu di tahun 2023 belum tercapai ya, mungkin di tahun 2024 ini kamu akan merealisasikannya gitu. Intinya ada doa-doa kamu, harapan-harapan kamu satu persatu mungkin akan terjawab di sini, di tahun 2024 ya. Karena kamu sudah mulai fokus kepada tujuan kamu, atau kamu sudah mulai fokus kepada apa yang kamu manifestkan ya. Oke, Cancer, di sini ada Ace of Swords. Nah, kan aku juga mengatakan ya, merasakan ya ini energi di mana kamu itu selalu menemukan sebuah kesempatan, sebuah peluang, dan itu benar-benar harus bisa kamu manfaatkan. Contoh misal ya, kalau dari segi finansial ataupun karir, kamu punya kesempatan nih untuk naik jabatan. Dan di situ kamu harus fokus. Fokus kepada apa? Kepada bagaimana cara menunjukkan kalau kamu itu pantas, layak untuk menerima jabatan itu, begitu ya. Atau memang benar-benar kayak ini tentang sebuah percintaan. Ada seseorang yang mungkin memberikan lampu hijau kepada kamu, ya. Dan itu adalah kesempatan. Kesempatan kamu untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya ke dia, bahwasanya aku layak buat kamu. Aku pantas buat kamu, begitu ya. Jadi jangan sampai kesempatan ini kamu abaikan, kamu sia-siakan ya, begitu. Cancer. Nah, di sini juga aku melihat ya di kartu berikutnya ada Eight of Swords. Nah, ini terlihat ya bahwasanya Cancer bisa saja ini terjadi, sudah terjadi ataupun nanti akan terjadi ya di tahun 2024. Kamu akan merasa terjebak gitu loh. Terjebak dalam suatu hubungan di mana mungkin ini juga merupakan sebuah fokus kamu dan kesempatan di mana mungkin bisa saja kamu itu lagi menjalin hubungan yang terlarang atau hubungan yang tidak ada kejelasan. Nah, seakan-akan kamu tidak bisa lepas nih dari dia. Aku pengen move on, tapi kamu tidak percaya diri, kamu tidak yakin gitu loh. Kalau nantinya kamu akan bisa bahagia tanpa dia. Karena mungkin di sini ada ketergantungan ya yang menyebabkan kamu akhirnya sulit untuk move on dari dia, melepaskan dia. Makanya di sini aku melihat kamu terjebak di antara pedang-pedang ini. Jadi pemikiran kamu ini kayak udah dikendalikan oleh ketakutan kamu gitu loh. Ya, Cancer. Jadi sekarang bagaimana cara kamu menghilangkan ketakutan tuh dan mulailah keluar dari keterjebakan ini. Dan intinya aku melihat ya mungkin saat ini buat Cancer lagi menjalin hubungan nih yang tidak jelas. Tapi ada kesempatan kamu ya, karena kamu memfokuskan nih. Dalam pikiran aku butuh seseorang. Seseorang yang tulus dan ya yang benar-benar kayak baik gitu ya. Nah, ternyata ada kesempatan seseorang ini masuk ke dalam hidup kamu. Nah, tapi kamu menyia-nyiakan, maka kamu akan selalu terjebak. Tetapi saat kamu menerima kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan ini, maka kondisi kamu yang terjebak itu akan bisa bisa hilang gitu loh. Dan akhirnya kamu bisa keluar dari kondisi ini. Nah, inilah dia. Semoga aja kamu akan menemukan kesempatan itu. Ya, Cancer. Ini aku rasakan karena benar-benar kayak atau misalnya di sini mungkin ya tentang tentang finansialnya kamu. Jika finansial kamu atau karir kamu merasa, "Oh, aku merasa pekerjaan aku ini membuat aku tidak nyaman. Pekerjaan aku ini terlalu banyak orang yang toksik, orang yang ngambil muka, orang yang bermuka dua," begitu ya. Nah, akhirnya kamu merasa kayak, "Ya, aku harus keluar dari zona ini," gitu loh. "Aku harus keluar dari pekerjaan ini." Dan disitulah harus munculkan keyakinan kamu bahwa keputusan yang akan kamu ambil ini adalah benar adanya gitu loh. Dan itu akan membawa satu perubahan pada kamu. Jadi di tahun 2024 ya mungkin keraguan-keraguan kamu terhadap sesuatu hal tentang pekerjaan itu mungkin akan bisa terselesaikan ya. Oke. Nah, di sini juga ada Five of Pentacles. Ini juga menggambarkan mungkin di tahun 2024 kamu punya permasalahan dari segi keuangan. Makanya di sini kamu harus fokus. Itu yang aku katakan, ya. Jadi tarot ini adalah mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Seandainya ini terjadi gitu loh. Kamu udah merasakan nih, keuangan aku akan stuck nih. Ya, pekerjaan aku mungkin akan ya tidak stabil nih. Atau bisnis aku tidak stabil nih. Nah, di situ kamu mulai
mengambil kesempatan itu, yang aku katakan kamu mungkin akan banyak menemukan kesempatan, menemukan peluang. Jangan kamu abaikan. Jangan kamu mengira kalau saat ini kamu itu kayak, aku udah mapan, bisnis aku udah berkembang. Jangan sangka, jangan mengira ya kamu sekarang ini di zona nyaman, enggak gitu loh. Justru kamu perlu mempertahankan, ya, perlu berjuang lagi, perlu berusaha lagi. Bagaimana supaya kondisi keuangan kamu selalu stabil, karena nggak tahu nantinya ke depan itu kamu mungkin akan banyak membutuhkan biaya ini itu, ya. Karena mungkin namanya kita manusia pasti punya keinginan gitu ya. Kalau kita punya keinginan otomatis kita akan usaha dulu, ya. Tidak hanya menunggu keajaiban datang. Oke? Nah, itu yang terbaca di sini. Jadi, kesusahan kamu ini, stucknya kamu di keuangan itu akan bisa terselesaikan jika kamu fokus dan menemukan kesempatan ini, mengambil kesempatan ini. Oke? Nah, dan aku juga melihat di sini ada Seven of Wands. Dalam keadaan kamu merasa ini adalah suatu permasalahan ya, tapi kamu bisa bertahan di setiap kondisi. Karena apa? Karena kamu benar-benar sudah yakin suatu saat nanti, saat aku fokus kepada suatu tujuan aku, maka di sini akan berkelimpahan. Ada Knight of Pentacles. Nah, ini ada gambarannya. Di tahun 2024 ini bisa saja entah itu di awal tahun, di pertengahan tahun, ataupun di akhir tahun, kamu akan menikmati hasil dari perjuangan kamu. Kamu akan menikmati ya apa yang menjadi hak dan milik kamu nantinya ya. Ini akan kamu rasakan ya. Ini dia. Oke? Dan beberapa dari Cancer juga ya, aku melihat ini ada Three of Wands. Kamu akan benar-benar kayak meninggalkan hal-hal yang membuat kamu merasa kayak ya aku harus melupakan ini, aku harus meninggalkan ini gitu loh. Nah, kenapa? Karena kamu sudah melihat di sini ada masa depan, di sini ada cahaya yang akan menerangi kamu. Jadi kamu jangan takut karena di sini Cancer itu akan selalu dilindungi, ya, dilindungi ataupun diberikan petunjuk ataupun jalan saat kamu benar-benar ingin merubah diri kamu, ya, begitu Cancer ya. Ini aku baca. Intinya mungkin berapa dari Cancer yang dulunya tidak bisa move on, sekarang bisa move on. Yang dulunya mungkin terjebak nih, akhirnya kamu bisa terjebak, gitu ya. Jadi ada proses yang akan kamu lewati nantinya di tahun 2024. Ini akan kamu lalui. Terkadang kita sulit move on, melupakan ya. Tapi di tahun 2024 mungkin banyak hal yang terjadi sehingga kamu bisa melupakan ini. Oke? Oke, kita akan lihat lagi di kartu bulat-bulat ini ya. Kartu bulat-bulat ya. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Buat Cancer, apakah yang terbaca selanjutnya? Kita akan random aja ya bacaan percintaan kamu dan masalah finansialnya kamu ya. Sini ada Dragon, Beware of Self-Delusion. Nah, ini juga mungkin di tahun 2024 itu tahunnya Cancer lebih ya mungkin harus berhati-hati sih. Banyak kesempatan ya, banyak peluang ya, mungkin untuk sukses atau bahagia, tapi juga perlu hati-hati ya. Oke, kita buka lagi 3 di sini buat Cancer. Oke, terbang ya. Pada terbang semua. Sebentar. Ada Courage, a journey either physical or mental. Nah, ini ya di sini ya untuk bottom of the deck-nya. Kita akan coba lihat ya dari kartu Dragon. Ini ada Beware of Self-Delusion. Nah, mungkin beberapa dari Cancer itu yang aku katakan tadi, banyak hal-hal yang mungkin kamu lalui nantinya. Atau bisa dikatakan di sini adalah di mana kamu harus berhati-hati dengan diri kamu sendiri. Karena banyak hal yang nantinya yang akan kamu lalui dan itu mungkin membutuhkan keputusan yang akan kamu buat. Dan keputusan yang akan kamu buat itu akan menentukan hidup kamu ke depan gitu loh. Jadi benar-benar kayak terkadang kamu harus menggunakan intuisi kamu untuk mendapatkan sesuatu keadaan gitu ya. Nah, aku juga melihat berikutnya ini di sini ya. Ada perjalanan hidup kamu ini yang akan mempengaruhi fisik dan mental kamu gitu. Jadi ini tuh yang aku katakan ya, kalau nanti di tahun 2024 ini kamu
akan disibukkan, mungkin akan capek, dan mungkin akan, banyak hal-hal negatif nantinya, ya tapi itu bisa kamu atasi, ya. Dan juga terhadap sebuah kesehatan kamu juga dan itu benar-benar kamu perhatikan, ya. Itu aku lihat, karena nantinya ini membutuhkan, energi yang cukup besar. Di tahun 2024 ini mungkin kamu butuh kerja keras, butuh usaha, ya, yang sehingga akan membuat perubahan pada hidup kamu nantinya, oke. Nah, di sini aku juga melihat lightening, ya, control your anger or you will be sorry, ya. Aku melihat di sini kamu harus bisa mengontrol amarah kamu gitu loh. Intinya apa ya? Kamu jangan sampai dikuasai oleh amarah kamu. Saatnya kamu mungkin mengontrol diri kamu, pikiran kamu, ya. Intinya cobalah berdamai dengan keadaan kamu. Berdamailah dengan diri kamu juga, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan pikiran kamu dan semuanya. Karena itu juga nantinya akan bisa menuntun kamu kepada satu perubahan yang baik, ya. Nah, ini kalau untuk cinta, aku melihat ya, secret admirer, ya. Ini ada pengagum rahasia. Buat Cancer, aku melihat ada pengagum rahasia kamu nih. Siapakah dia? Ya, mungkin bisa saja kalau aku lihat di sini, dia ini adalah seseorang yang mungkin entah satu pekerjaan dengan kamu, entah itu dia teman lama kamu, ya, atau mungkin dia itu kenalan baru kamu, temannya teman, ya bisa saja. Ya, aku melihat seseorang ini begitu sangat mengagumi kamu sejak dulu. Kenapa ya? Karena mungkin kebaikan kamu, karena kepribadian kamu, ya, karena apa yang kamu miliki, sehingga mereka kagum. Apalagi mungkin kamu itu berhati yang baik begitu ya, kamu suka membantu. Nah, terkadang kebaikan-kebaikan kamu itu suka dimanfaatin, ya. Nah, ini. Jadi semoga aja seseorang mungkin yang menjadi pengagum kamu, dia adalah orang yang tulus nantinya dan akan mengungkapkan apa yang dia katakan. Seperti apa yang aku katakan, mungkin seseorang nantinya akan mengekspresikan atau menunjukkan apa yang dirasakan dia. Dan ternyata ini ada seorang pengagum rahasia kamu yang istilah katanya itu dia tidak bisa memendam lagi rasa itu. Sehingga dia harus ungkapkan. Karena itu adalah salah satu cara dia untuk bisa meraih kebahagiaannya dia. Walaupun nantinya dia apa ya, menerima konsekuensinya bahwasanya mungkin ada penolakan dari kamu ataupun apa, ya dia sudah siap menerima resiko itu gitu loh. Ya. Itu Cancer. Dan aku lihat di sini ada X. Force working against you. Nah, ini dia. Benar-benar di sini kamu diharapkan ya mungkin bekerja keras lagi lah gitu untuk bisa mencapai goalnya kamu ya. Aku merasakan kalau kamu itu mungkin butuh sesuatu nih, butuh media atau butuh seseorang yang mungkin nantinya akan hadir seseorang yang bisa membantu kamu dalam menciptakan satu kehidupan yang layak bagi kamu. Oke. Nah, di sini ada brand. Period of prosperity and abundance ya. Nah, ini gambaran. Jadi di tahun 2024 itu nantinya kamu akan merasakan kebahagiaan, keberlimpahan. Jadi, mungkin disarankan kamu untuk bisa menjalankan proses itu ya. Karena hidup itu kan butuh proses. Jadi, mungkin prosesnya itu tidak segampang apa yang kamu pikirkan. Ya. Nah, tapi ada proses-proses yang benar-benar akan bisa kamu lewati nantinya. Walaupun itu butuh tantangan, penuh rintangan ya. Tapi kamu akan bisa melewati dan sehingga kamu nanti akan sampai di titik abundance ya, keberlimpahan. Oke, ya mungkin akan ketemu dengan pasangan, ketemu dengan pekerjaan yang tepat gitu ya. Intinya ketemu dengan peluang yang tepat ya. Begitu. Nanti kita juga akan lihat ya bagaimana energi kamu setiap bulannya, kita akan coba cek terus ya. Oke, lanjut di sini ada back. Wow, ada something important such as a new job or a rise. Nah, sesuatu yang sangat penting nanti nih. Jadi di tahun 2024 banyak hal yang penting bagi kamu yang akan kamu dapatkan ya. Salah satunya seperti pekerjaan baru begitu ya. Atau mungkin nantinya kamu akan mendapatkan kenaikan gaji ya, job or a rise ya, kenaikan gaji dari perusahaan tempat kamu bekerja bisa saja. Jadi di tahun depan, di tahun 2024 ya, mungkin atasan kamu melihat kinerja kamu,
melihat potensi kamu, melihat apa yang kamu lakukan, ya sehingga mereka pantas untuk memberikan kamu apresiasi, mungkin kenaikan gaji gitu ya. Atau bagi kamu yang aku katakan tadi, saat kamu memang saat ini sudah kehilangan pekerjaan, ingin meninggalkan pekerjaan, akan ada hal penting yang terjadi pada kamu, yaitu ada new job, pekerjaan baru. Atau jangan-jangan beberapa dari Cancer memiliki pekerjaan yang lain gitu loh. Bukan satu job aja, side job kamu juga ada gitu loh. Di mana kamu merasa aku harus bangkit, aku harus maju nih selangkah dari siapapun gitu. Jadi kamu mencoba untuk, "Wah, aku punya modal nih. Aku pengen buka usaha ini, buka usaha itu." Dan itu terjadi gitu loh. Ya, itu suatu yang penting mungkin akan terjadi pada kamu nantinya. Oke, ini ada yok, feeling tied down or frustrated. Nah, keadaan kamu yang pernah ya, kamu itu frustasi mungkin karena capek, karena kelelahan, karena mikirin percintaan ya. Mungkin ada juga beberapa dari Cancer itu kayak, aku belum mau untuk bercinta gitu loh. Aku belum mau untuk diribetkan dengan hal-hal hati dan perasaan gitu. Saatnya sekarang ini aku fokus kepada pekerjaan. Nah, mungkin tetapi saat kamu benar-benar kayak pengen menghilangkan mood kamu tentang cinta, justru di saat itulah cinta itu mungkin datang. Ya, seseorang pengagum rahasia kamu karena mereka melihat kamu itu kayak, "Dia ini layak nih untuk aku," gitu. "Seseorang ini kayaknya pantas nih buat aku." Karena dan mungkin mereka juga beranggapan kamu itu adalah kriteria dia gitu, ya. Nah, itu yang terbaca di sini Cancer, oke? Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Cancer, semoga di tahun 2024 nanti kamu akan bisa menjalankan kehidupan kamu dengan, eee, rasa syukur dan lain sebagainya ya. Oke, sampai ketemu lagi Cancer, dadah.